Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari yang telah kami analisis dari jurnal yang berjudul Keselamatan dan Keamanan Kerja Laboratorium. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kurnia Hayati dengan NPM 2023-325-00243. Nah, jurnal yang kami analisis diterbitkan oleh Iptek Journal of Proceedings Series nomor 4 tahun 2019 dengan nomor ISSN 23546026. Lalu juga diadakan saat Seminar Nasional Kimia atau SENAKI yang ke-15 tahun 2019 oleh Institut Teknologi 10 November di Surabaya, Indonesia. Penulisnya adalah Agus Rahmantioko, lalu Sri Sunarni, Fatati Kurnia Rahmah, Sopet, dan Selamat. Nah, judulnya adalah Keselamatan dan Keamanan Kerja Laboratorium. Jadi, penelitian ini dilakukan di Laboratorium Departemen Kimia Fakultas Sains dan dilakukan selama beberapa bulan. Oke. Nah, urgensi dari sang penulis menulis jurnal ini adalah karena keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium sangat penting dan perlu perhatian khusus karena ya di laboratorium itu terkait dengan bahan-bahan aktif dan penggunaan alat-alat yang berbahan dasar dari kaca. Perhatian khusus ini sangat terkait dengan kinerja dosen atau peneliti maupun mahasiswa yang menggunakan fasilitas laboratorium ini. Nah, semakin mencukupi tersedianya fasilitas keselamatan dan keamanan kerja, maka akan semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Dan di laboratorium ini sering sekali terjadi peristiwa kecelakaan, ya. Contohnya adalah penggunaan laboratorium yang kurang memahami terhadap sifat bahan kimia yang digunakan dalam penelitian. Lalu juga ada kurang memahami terhadap instrumen dan bahayanya, ya. Terus ada juga si pengguna fasilitas ini tidak mengikuti petunjuk atau aturan yang seharusnya ditaati saat berada di dalam laboratorium. Juga ada kecelakaan seperti tidak berhati-hati dalam melakukan kegiatan laboratorium, serta kelalaian dan kecerobohan dalam bekerja, serta lemahnya pengawasan. Nah, maka dari itu, berdasarkan dari permasalahan di atas, metode efektif operasional keselamatan laboratorium untuk memberikan pemahaman dasar terhadap praktisi sains seperti dosen atau peneliti, asisten laboratorium, laboran, dan mahasiswa tugas akhir yang terutama akan melakukan penelitian di laboratorium ini. Nah, jadi dari si pengguna fasilitas tersebut ya harus tahu pentingnya keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium, mengenalkan bahaya mulai dari penggunaan instrumen dan bahan kimia yang mungkin terjadi, serta upaya penanganannya agar tidak terjadi kecelakaan di laboratorium kembali. Oke, untuk selanjutnya di bagian metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan lain-lain akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Dina Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kelebihan dari jurnal yang sudah saya review yaitu pertama, peneliti menganalisis masalah secara mendalam kasus per kasus.
Dengan melakukan pengamatan ini bisa diketahui sifat dari satu masalah dan masalah lainnya berbeda. Yang kedua, dengan melakukan penelitian di laboratorium bisa menjadi bukti dan tidak adanya manipulasi. Yang ketiga, dengan melakukan lokakarya bisa membantu peneliti dalam belajar kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja secara langsung, tidak hanya teori saja. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, penelitian dilakukan secara pengamatan, jadi peneliti cuma bisa mengikuti apa yang sudah diteliti, tidak bisa mengubah isi atau memberikan saran. Yang kedua, hasilnya tidak bisa disamaratakan karena kebenaran dari hasil studinya tidak bisa dikatakan valid kalau tidak ada studi lain. Yang ketiga, karena belajar demonstrasi atau simulasi alat peraga hanya dilakukan di awal saja, maka keselamatan kerjanya bisa saja tidak adanya keberlanjutan, maka diperlukan pembelajaran ulang. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Davina Tria Julianti akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya adalah, metode kualitatif ini memberikan wawasan kontekstual yang kaya, namun terbatas dalam menilai penyebabnya secara objektif dan menunjukkan dampak jangka panjang. Pendekatan metode kualitatif ini merupakan metode campuran yang menggabungkan survei atau wawancara dengan penelusuran longitudinal yang dapat memungkinkan dan menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.